Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Desi Kartikasari, guru dari SMA Negeri 1 Ciharubukit. Untuk kali ini, saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah siswa yang terjadi pada bulan September 2022. Pemaparan masalah kali ini yaitu mengenai terlambatnya siswa masuk sekolah. Deskripsi permasalahan. Hampir semua guru menemui kondisi di mana siswa sering terlambat sampai di sekolah atau masuk kelas. Meskipun peraturan dan tata tertib sekolah atau kelas telah memuat tentang siswa terlambat dan sanksinya, namun masih saja ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Sebagai seorang pelajar, mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai pelajaran yang bagus, tetapi memilih juga menanamkan dasar-dasar sikap yang positif, termasuk disiplin. Namun, ada banyak pelajar yang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Salah satunya adalah beberapa pelajar yang suka sekali datang terlambat. Bagi pelajar yang memiliki kebiasaan terlambat, tentu hal tersebut bukan sesuatu yang positif dan sebaiknya mulai diatasi secara perlahan-lahan. Karena keterlambatan tersebut justru bisa membuat pelajar terjebak dan memberikan pengaruh pada prestasi maupun pendidikan. Akan lebih membahayakan jika kebiasaan tersebut justru sampai dewasa tetap ada. Akar permasalahan. Siswa terlambat sampai di sekolah atau masuk kelas disebabkan oleh dua motif utama, yaitu disengaja dan motif insidentil. 1. Motif disengaja terlambat, antara lain menghindari belajar dengan guru tertentu pada awal belajar di sekolah, ingin mampir ke kantin atau kafe sekolah untuk sarapan, sering terlambat bangun, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif insidentil sering di luar kehendak atau kemampuan siswa untuk menghindari keterlambatan sampai di sekolah. Misalnya, mengalami kemacetan di perjalanan, kerusakan pada motor atau angkutan umum, musibah tak terduga, dan lain sebagainya. Alternatif solusi. Sebagai seorang tenaga pendidik, mungkin kita juga merasa kurang nyaman ketika melihat beberapa siswa sering datang terlambat dan tidak ada perubahan sama sekali. Harapan seorang guru tentu saja para murid bisa berlaku disiplin dan memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika ada siswa yang terlambat? Untuk bisa mengatasi hal tersebut, tentu dibutuhkan sebuah aturan yang tegas dan disertai dengan sanksi, sehingga bisa membuat siswa menjadi lebih disiplin dan berguna bagi ketertiban sekolah maupun bagi diri siswa sendiri. Berikut adalah alternatif dari solusi dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah siswa terlambat sekolah. Yang pertama, perhatian orang tua. Orang tua siswa juga harus memperhatikan kondisi jarak rumah dengan sekolah. Jika memang jauh, sebaiknya orang tua berusaha untuk mencarikan tempat kos atau tempat tinggal bagi anak. Apabila masih dalam pengawasan, maka sediakan alat transportasi, misalnya motor untuk anak pergi pulang sekolah jika anak tersebut sudah cukup umur. Lebih baik lagi jika orang tua selalu mengantarkan anak ke sekolah. Yang kedua, kantin sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah juga bisa memperhatikan siswa yang suka berbuat tingkah dengan duduk di kantin sekolah, namun sulit masuk kelas untuk belajar. Bagian kantin sekolah ini harus memperhatikan jam belajar siswa dan berani menegur apabila masih ada siswa yang tinggal di kantin ketika jam belajar pertama sudah dimulai. Acara tersebut tentu menunjukkan kerjasama yang baik antara pemilik kantin sekolah dengan pihak guru untuk menegakkan disiplin sekolah. Dengan cara tersebut juga bisa diketahui bagaimana peranan kantin sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Lalu yang ketiga,
Kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat sekitar juga memberikan dampak tersendiri bagi beberapa anak yang suka datang terlambat ke sekolah. Jika ada beberapa anak yang memilih untuk tinggal sendiri atau kos ketika mereka masih sekolah dan tidak ada pengawasan, maka masyarakat sekitar harus peduli dan mengingatkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan disiplin sekolah. Kebijakan yang bisa diambil oleh sekolah adalah mengadakan tindakan disiplin untuk memperbaiki sistem maupun aturan ketika jam pelajaran telah dimulai. Kebijakan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak yang terkait, mulai dari siswa, guru pelajaran jam pertama, guru BK, wali kelas, dan lain sebagainya. Ada sebuah teori behavior yaitu reinforcement positif yang merupakan teori untuk merubah tingkah laku anak yang kurang baik menjadi lebih baik dan disiplin. Kebijakan yang diambil untuk suatu tindakan disiplin tersebut untuk bisa memperbaiki sistem maupun aturan ketika jam pelajaran dimulai. Jadi, bagi siswa yang terlambat langsung dipertemukan dengan guru dan langsung dinasehati tanpa harus bertanya sebab keterlambatannya. Jika siswa tersebut tidak datang terlambat, maka harus diberikan pujian agar lebih bersemangat dan tidak datang terlambat lagi. Dengan mengaplikasikan teori behavior yaitu reinforcement positif, tentu siswa akhirnya tidak datang kembali dan lebih bersemangat untuk datang sekolah serta mengikuti pelajaran serta secara seksama. Dampaknya, tidak akan ada yang merasa terganggu dengan adanya siswa yang kurang disiplin dan datang terlambat ke sekolah. Hasil pemecahan masalah. Dengan permasalahan yang terjadi di sekolah saya, yaitu adanya beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ataupun masuk ke kelas. Dengan saya memberikan beberapa solusi yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya, ternyata setelah diberikan treatment untuk beberapa hari dari solusi yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa perilaku siswa yang datang terlambat sekolah itu cenderung berubah dan sedikit berkurang. Indikasi ini bisa dilihat dari adanya kesadaran siswa bahwa keterlambatan merupakan salah satu sikap yang kurang baik dan tidak memiliki disiplin dan juga bisa mengganggu teman sebayanya. Sekian pemaparan masalah yang terjadi di sekolah saya pada bulan September 2022. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.